Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak-Bapak Direksi PT Pupuk Indonesia Persero, Bapak-Bapak Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik, Bapak-Bapak Dewan Komisaris dan Direksi PT Petrokimia Gresik periode sebelumnya, Bapak-Bapak Direktur Utama anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero, Bapak Ibu Direksi PT Petrokimia Gresik, Bapak Ibu Pengurus Yayasan Petrokimia Gresik, Bapak Ibu Direksi anak perusahaan dan perusahaan afiliasi, Ibu-ibu Pengurus PIKPG, Ketua Umum dan Sekretaris Umum SKPG, Ketua dan Wakil Ketua HUT ke-48 PT Petrokimia Gresik, rekan-rekan media, para hadirin, dan seluruh karyawan-karyawati yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia, hidayah, dan ridhonya pada pagi hari ini, kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga dapat hadir dalam rangka mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-48 PT Petrokimia Gresik meskipun dilaksanakan secara virtual. Atas nama manajemen dan keluarga besar Petrokimia Gresik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan diri untuk hadir, memenuhi undangan kami, dan menghadiri upacara virtual ini. Usia ke-48 tahun bagi Petrokimia Gresik adalah peneguhan komitmen untuk terus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional melalui penyediaan berbagai solusi bagi agroindustri menuju pertanian yang berkelanjutan. Hadirin dan segenap karyawan-karyawati yang berbahagia, tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi kita semua. Mulai awal tahun hingga sekarang, dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan sektor ekonomi, namun juga sektor pangan dan pertanian sebagai penopang hajat hidup masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan peringatan akan kemungkinan terjadinya krisis pangan dan bencana kelaparan sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Pada saat ini, ada kecenderungan dari banyak negara penghasil dan pengekspor produk pertanian pangan untuk membatasi ekspornya karena ingin menjaga kecukupan suplai bagi kebutuhan dalam negerinya. Hal ini mengakibatkan terjadinya supply shock yang pada akhirnya mendisrupsi rantai pasok pangan dunia atau global food supply chain. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi kita selain memperkuat sektor produksi pertanian domestik sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional. Kita harus ingat, tanpa pangan, Indonesia tidak akan aman. Oleh karenanya, menjadi tugas kita bersama untuk memastikan agar krisis pangan tidak boleh terjadi di Indonesia. Krisis itu seperti pedang bermata dua, selalu menghadirkan peluang dan tantangan. Kita harus waspada akan adanya tantangan, tapi pada saat yang sama, kita harus selalu mencari peluang. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan sebelumnya, DNA Petrokimia Gresik adalah DNA perubahan. Dan DNA ini telah membawa Petrokimia Gresik selama 48 tahun teruji dan terbukti selalu dapat merubah tantangan menjadi peluang. Bagi kita yang berada di lini terdepan pertanian Indonesia, pandemi COVID-19 adalah momentum untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kesempatan ini juga harus digunakan sebagai titik pijak pembangunan pertanian berkelanjutan. Terganggunya rantai pasok global memberikan peluang Petrokimia Gresik untuk meningkatkan ekspor. Selama bulan Maret hingga Juni 2020 terjadi lonjakan ekspor untuk produk urea, NPK, NPS, dan ZK. Bahkan di bulan Maret 2020 kita telah mencetak rekor dengan melakukan ekspor urea sebanyak 33.000 ton ke Meksiko. Tentu menjadi hal yang sangat membanggakan karena kita dapat melakukan ekspansi di luar pasar regional. Hingga pertengahan tahun 2020, volume ekspor sudah hampir melampaui volume ekspor sepanjang tahun 2019. Hal tersebut sekaligus turut menjawab tantangan yang disampaikan oleh Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, bahwa sebagai perusahaan milik negara, Petrokimia Gresik harus bertransformasi menjadi perusahaan bertaraf internasional dan berdaya saing di pasar global. Hadirin dan segenap karyawan-karyawati yang kami banggakan, ada peluang namun pasti juga ada tantangan.
Tantangan terbesar saya kira ada pada kondisi lahan pertanian. Kondisi lahan pertanian di Indonesia sangat variatif. Tingkat kesuburannya pun berbeda-beda dan sangat ditentukan oleh jenis tanah, bahan induk pembentuknya, dan juga oleh iklim. Sebagai negara agraris, pertanian di Indonesia memegang peranan yang sangat penting, bahkan menjadi basis sebagai keseluruhan perekonomian nasional. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh lagi meremehkan sektor pertanian, apalagi pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Sektor pertanian dihandalkan menjadi benteng ketahanan nasional, sektor yang tangguh dalam membantu stabilitas ekonomi serta mampu menyediakan makanan sehat bagi masyarakat dalam jumlah yang cukup untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sektor pertanian tidak harus diperkuat sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian tidak boleh gagal. Mencermati hal tersebut, Petrokimia Gresik merespon dengan meluncurkan inovasi terbaru, yaitu Ponska Ocha. Ponska Ocha merupakan gabungan pupuk majemuk NPK dengan pupuk organik dalam bentuk cair yang juga diperkaya dengan mikroba. Dari hasil uji mutu dan uji efektivitas, diketahui Ponska Ocha berhasil meningkatkan produktivitas pertanian hingga 61,83% pada komoditas tertentu. Di samping itu, Ponska Ocha adalah merupakan produk organik yang diproduksi sepenuhnya dengan 100% bahan baku dalam negeri. Sehingga di samping dapat meningkatkan produksi pertanian, juga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber hara impor. Peluncuran Ponska Ocha merupakan bagian dari program transformasi bisnis Petrokimia Gresik yang menandai masa depan baru bagi perusahaan dan pertanian tanah air. Ponska Ocha merupakan komitmen Petrokimia Gresik untuk mendukung program Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kesadaran petani terhadap penggunaan dan peningkatan kualitas pupuk organik. Ponska Ocha hadir sebagai solusi pertanian berkelanjutan. Hadirin dan segenap karyawan-karyawati yang kami hormati, inisiatif strategis yang tersusun dan terlaksana sepanjang tahun 2019 sebagai bagian dari program transformasi Petrokimia Gresik adalah sebuah burning platform. Sebagai burning platform, melalui burning platform, kita dapat keluar dari kondisi status quo. Kita mulai memasuki babak baru dalam sejarah Petrokimia Gresik menuju pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Salah satu fokus utama dari program transformasi tahun 2019 adalah perbaikan supply chain dengan fokus pada inbound logistik. Hasilnya kita berhasil menurunkan tingkat persediaan dari akhir tahun 2018 sebesar 7,21 triliun hingga akhir Juni 2020 hanya sebesar 3,39 triliun atau turun sebesar 3,82 triliun atau 52%. Perbaikan supply chain ini memungkinkan perusahaan untuk dapat meningkatkan daya saingnya. Setahun ke depan kita akan terus memperbaiki supply chain dengan fokus pada outbound logistik. Perencanaan penjualan harus semakin tajam. Dan untuk melakukan itu maka kita harus punya market intelligence yang baik. Aplikasi NISA yang sudah diperbarui saat ini harus segera dimanfaatkan. Melalui aplikasi ini kita dapat mengetahui peta persaingan hingga level kios dan kelompok tani. Perbaikan outbound logistik juga harus dibarengi dengan perbaikan sales channel dan peningkatan kualitas sales force. Apabila tiga hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka mimpi kita untuk menjadi market leader dan dominant player, terutama di pasar retail, akan segera menjadi kenyataan. Untuk itu program transformasi harus terus dijalankan. Tidak lagi sebagai burning platform, tapi harus bisa menjadi katalisator bagi perubahan yang membawa perusahaan ke fase pertumbuhan yang berkelanjutan. Sepanjang sejarah sejak didirikan tahun 1972 telah banyak milestone pertumbuhan yang transformatif. Sebagai contoh, pada tahun 1980-an Petrokimia Gresik menjadi perusahaan nasional pertama yang mengembangkan pupuk berbasis fosfat. Kemudian tahun 2000, Petrokimia Gresik menjadi perusahaan pupuk nasional pertama yang memproduksi NPK berbasis chemical reaction. Pada tahun 2005 muncul produk Petroganik. Maka saya berharap tahun 2020 dapat menjadi milestone penting baru bagi Petrokimia Gresik. Ada 3 strategi pertumbuhan Petrokimia Gresik, yaitu 1. Peningkatan kapasitas, 2. Rekonfigurasi pabrik yang ada, dan 3. Pengembangan produk baru melalui pembangunan proyek baru.
Pada tahun 2020, insya Allah, kita akan mulai membangun pabrik ALF3. Dengan adanya pabrik baru ini, kapasitas produksi ALF3 akan meningkat 2 kali lipat menjadi 25.000 ton per tahun. Ini adalah bagian dari strategi pertama. Untuk strategi kedua dan ketiga, Petrokimia Gresik akan bertransformasi dari single industry firm menjadi related diversified industry. Hal ini kita lakukan dengan meneruskan hilirisasi produk. Kita akan kembangkan produk hilir berbasis gas alam, fosfat, dan sulfur yang mempunyai nilai tambah yang besar. Melalui program hilirisasi ini diharapkan Petrokimia Gresik akan semakin mampu melaksanakan tugas pokok sebagai penopang ketahanan pangan nasional dan di saat yang sama dapat memperkuat industri kimia nasional. Hadirin dan segenap karyawan-karyawati yang saya banggakan, pada hari ulang tahun ke-48 ini, saya dengan rasa bangga dan bahagia menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kita telah berhasil memproduksi produk baru, yaitu methyl ester sulfonat atau MES. MES ini kita kembangkan bersama dengan Surfaktan Bioenergy Research Center Institut Pertanian Bogor. MES adalah biodegradable surfaktan yang dapat digunakan di sektor migas untuk meningkatkan produksi lapangan minyak tua melalui teknologi EOR atau Enhanced Oil Recovery. Ini merupakan terobosan penting bagi sektor migas di Indonesia. MES diproduksi di pabrik asam sulfat 3B dengan memanfaatkan gas SO3 yang biasa digunakan untuk memproduksi asam sulfat. Produksi MES ini akan meningkatkan profitabilitas pabrik asam sulfat 3B karena harga MES bisa mencapai 200 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan harga asam sulfat. Inovasi ini adalah bagian dari strategi pertumbuhan kedua, yaitu rekonfigurasi pabrik yang ada. Setiap pabrik yang ada, 31 pabrik yang ada di Petrokimia Gresik harus dinilai kompetitifnya dengan basis apabila masing-masing pabrik beroperasi secara independen. Bagi pabrik yang tidak kompetitif karena kurang efisien, maka harus dilakukan program peningkatan efisiensi pabrik. Sedangkan pabrik yang tidak kompetitif karena ada perubahan fundamental pada lingkungan bisnis yang strategis atau fundamental shift in strategic business environment, maka harus dicarikan bisnis baru. Kita ketahui akan ada peningkatan suplai asam sulfat sebagai hasil samping dari proses produksi migas dan smelter tembaga. Untuk mengantisipasi itu, maka sebagai langkah awal telah dikembangkan produk MES sebagai solusi untuk pabrik asam sulfat kita. Ke depan, kita akan terus mencari produk alternatif bernilai tambah tinggi yang dapat diproduksi dari pabrik asam sulfat. Selanjutnya, kita juga akan melakukan evaluasi tingkat competitiveness pabrik asam fosfat, sebagaimana yang telah dilakukan pada pabrik asam sulfat. Kita akan tingkatkan competitiveness-nya dengan meningkatkan efisiensi pabrik dan mengembangkan produk baru yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi. Strategi ketiga adalah pengembangan produk baru melalui pembangunan proyek baru. Pembangunan proyek baru harus bisa memperkuat posisi Petrokimia Gresik sebagai perusahaan berbasis related diversified industry. Untuk itu, pembangunan pabrik baru akan difokuskan pada hilirisasi produk. Dalam kerangka itu, dapat kami informasikan bahwa Petrokimia Gresik akan segera membangun pabrik soda as dengan kapasitas 300.000 ton. Pabrik soda as ini nantinya akan menjadi yang pertama di Indonesia dan akan menjadi penopang penting dalam mendukung tumbuh kembangnya industri kaca dan deterjen dalam negeri. Pabrik ini nanti juga akan mampu mengurangi dampak CO2 yang merupakan hasil samping dari pabrik amonia sebesar 174.000 ton. Bagi Petrokimia Gresik, soda as akan mampu menyumbangkan revenue sebesar 87 juta US dollar tiap tahunnya. Selain itu, produk samping berupa amonium klorida dapat digunakan sebagai bahan baku NPK sehingga kebutuhan ZA untuk bahan baku dapat berkurang sebesar 364.000 ton setiap tahunnya, dan untuk itu kita tidak akan perlu lagi mengimpor ZA. Alhamdulillah, melalui inisiatif strategis transformasi yang telah berjalan, kita secara organisasi lebih siap menghadapi tantangan. Kita yakin Petrokimia Gresik telah berada di jalur yang tepat dalam membangun bisnisnya secara kompetitif untuk mencapai visinya. Hadirin dan segenap karyawan-karyawati yang kami hormati, meretas masa depan baru tahun 2020 merupakan tahun kelanjutan transformasi.
Transformasi bukan sekedar upaya untuk mengulang kesuksesan masa lalu, akan tetapi transformasi adalah upaya berkelanjutan untuk menciptakan kesuksesan baru, menciptakan masa depan baru yang lebih sukses dan lebih baik dari sebelumnya. Dalam sejarahnya, Petrokimia Gresik selalu sukses menghadapi tantangan dan hambatan. Hal ini karena pendahulu kita selalu mengajarkan sikap optimis dan mewariskan semangat perubahan. Dalam program transformasi telah ditetapkan beberapa inisiatif strategis yang hanya dapat dicapai apabila komitmen bersama oleh kita untuk bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja ikhlas dalam teamwork yang solid. Untuk itu saya mohon dukungan dari seluruh insan Petrokimia Gresik agar semakin padu mendukung pelaksanaan program transformasi yang telah disusun untuk mendukung tercapainya visi Petrokimia Gresik sebagai solusi agroindustri. Dalam mencapai ketahanan nasional dibutuhkan kebersamaan, networking yang baik, sinergi yang solid. Melu handar beni, rasa ikut memiliki. Melu hangrung kepe, rasa wajib turut menjaga. Dan mulat sariro hangro sowani, berani mawas diri dalam menjalankan tugas dari segenap insan Petrokimia Gresik sebagai wujud dari Tridharma. Sebagai entitas dalam holding pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik berikrar untuk selalu berperan aktif dan bersinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, tidak hanya dengan memastikan ketersediaan stok pupuk nasional di gudang-gudang penyangga dan kios, namun juga menyediakan sarana produksi pertanian dalam program-program strategis pemerintah di bidang pertanian. Melalui pencapaian laba sebesar 1,5 triliun atau 129% dari target RKAP 2019, kita memiliki energi baru untuk terus melaksanakan pengembangan bisnis dan melakukan terobosan penting untuk memperkuat peran kita dalam menyediakan berbagai solusi dalam menunjang ketahanan pangan nasional serta melanjutkan program strategis transformasi bisnis tahun 2020-2021. Peluncuran berbagai macam produk inovasi di masa depan adalah ikhtiar Petrokimia Gresik untuk selalu memberikan kontribusi nyata bagi sektor pertanian. Ponska Ocha yang telah kita luncurkan dan tidak lama lagi Petrokimia Gresik juga akan meluncurkan produk baru NPK Natural sebagai satu kesatuan untuk menjamin terwujudnya asa pertanian berkelanjutan di Indonesia. Hadirin dan segenap karyawan-karyawati yang kami banggakan, hari ulang tahun ke-48 tahun 2020 ini juga kami maknai sebagai tekad perusahaan untuk berkembang dan terus memberikan kontribusi nyata kepada seluruh stakeholder. Selaras dengan tema HUT tahun ini, Leading Toward Excellence and Sustainable Agriculture, terkandung dalam makna bahwa tantangan bisnis yang semakin beragam menuntut Petrokimia Gresik untuk bertransformasi, untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan daya saing yang berkelanjutan, serta dengan tetap berkomitmen mendukung sistem agrikultur terintegrasi yang didesain untuk masa depan pertanian Indonesia yang juga merupakan masa depan perusahaan. Bertepatan dengan HUT PT Petrokimia Gresik ke-48, pada hari ini kami akan mengumumkan dua hal penting yang dipersembahkan untuk insan Petrokimia Gresik. Yang pertama, launching web internal terintegrasi. Sebagai bentuk penguatan aspek komunikasi internal perusahaan di era digital, Petrokimia Gresik mengembangkan website internal yang akan mewadahi puluhan website dan aplikasi milik perusahaan. Melalui website internal ini akan menjadi media internal yang akan meningkatkan budaya digital di perusahaan. Dua, memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP 37001 2016. Sertifikasi ini menegaskan kembali komitmen Petrokimia Gresik dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam tiap aktivitas bisnisnya, serta menjunjung budaya anti korupsi sebagai cerminan tata nilai perusahaan integritas yang mendukung pemerintah untuk mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Hadirin dan segenap karyawan-karyawati yang kami hormati, kami sadar bahwa keberhasilan dan pencapaian yang telah didapat tentu bukan hasil karya Petrokimia Gresik semata, tapi ini juga berkat doa dan dukungan dari seluruh stakeholder dalam menjalankan perusahaan menjadi lebih mumpuni, lebih baik lagi sesuai dengan visinya menjadi pemimpin solusi agroindustri untuk pertanian berkelanjutan menuju ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pada kesempatan berbahagia ini,
kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan seluruh organ komite atas dukungan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada direksi dalam menjalankan operasional perusahaan selama ini, sehingga dari tahun ke tahun kinerja perusahaan terus mengalami peningkatan. Kepada pemegang saham, dalam hari ini Direktur Utama dan seluruh jajaran direksi PT Pupuk Indonesia Persero, kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan arahan-arahan yang diberikan selama ini demi kemajuan Petrokimia Gresik. Kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi periode sebelumnya, terima kasih atas fondasi yang telah dibangun untuk membawa Petrokimia Gresik menjadi perusahaan unggul dan terdepan di industri nasional maupun internasional. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Gresik, beserta segenap jajaran anggota Forkopimda, Ketua DPRD Gresik, beserta seluruh masyarakat Kabupaten Gresik, dan mitra kerja yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, bantuan, dan partisipasi yang telah banyak membantu dan menciptakan situasi lingkungan yang kondusif yang sangat mendukung kelancaran operasi perusahaan. Kepada Serikat Karyawan Petrokimia Gresik, saya ucapkan terima kasih karena sebagai wadah aspirasi karyawan telah mampu menjadi mitra konstruktif manajemen untuk bersama-sama memajukan perusahaan yang kita cintai ini. Kepada perkumpulan istri karyawan, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena mampu mendorong anggotanya untuk memacu dan memberikan dukungan kepada suaminya untuk bekerja lebih giat, penuh disiplin, dan dedikasi. Kepada distributor, kios, dan seluruh jajaran anak perusahaan, pengurus Yayasan Petrokimia Gresik dan anak-anak perusahaannya, kami sampaikan terima kasih. Marilah kita solidkan sinergi, tingkatkan kerjasama dan kinerja secara profesional untuk kemajuan kita bersama. Kepada wartawan media cetak dan elektronik, saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kepada karyawan Purna Bakti, saya mewakili perusahaan mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdian dan kesetiaan Bapak Ibu sehingga dapat membawa Petrokimia Gresik menjadi perusahaan yang berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga dalam masa purna tugas, Bapak Ibu sekalian tetap diberikan kesehatan dan keselamatan dan selalu produktif dan bisa terus berkumpul dengan keluarga yang tercinta. Kepada seluruh karyawan-karyawati Petrokimia Gresik yang saya cintai dan banggakan yang tersebar di 34 provinsi, pada momen peringatan ulang tahun ini, saya kembali mengingatkan tentang prinsip-prinsip dasar integritas kita, yaitu bertindak jujur, menjunjung tinggi kepercayaan, dan jauhi konflik kepentingan. Saya tegaskan bahwa perusahaan mempunyai kebijakan zero tolerance terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Marilah bersama-sama kita mengukuhkan komitmen, membulatkan tekad dan mengobarkan semangat untuk terus meningkatkan kinerja, kontribusi bagi pertanian Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan melalui perusahaan yang kita cintai dan banggakan ini. Kita bersama-sama, saudara-saudari sekalian, melakukan lompatan penting untuk kemajuan Petrokimia Gresik. Alone we can do so little. Together we can do so much. Selanjutnya, mari kita bersama-sama berdoa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Petrokimia Jaya! Petrokimia Jaya! Petrokimia Jaya! Dirgahayu PT Petrokimia Gresik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.